Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Udara sore yang hangat menyelimuti dapur Rina, membawa aroma wangi kue pandan yang baru saja ia keluarkan dari oven. Ia tersenyum tipis, menikmati keheningan dan rutinitas sederhana yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Rina kini berusia 32 tahun, dan kehidupannya jauh berbeda dari bayangan banyak orang, terutama adiknya sendiri, Dina. Bagi Dina, Rina adalah kakaknya yang lemah, yang selalu mengalah, dan yang tak pernah bisa menolak permintaan atau intervensi orang lain. Gambaran itu terpatri kuat di benak Dina sejak mereka kecil, dan tampaknya tak pernah luntur seiring bertambahnya usia. Sejak kecil, Rina memang selalu menjadi yang kedua. Dina, yang hanya terpaut 2 tahun, selalu lebih dominan, lebih vokal, dan lebih berani. Jika ada mainan yang diinginkan keduanya, Dina akan selalu mendapatkannya. Jika ada tugas rumah yang harus dikerjakan, Rina yang akan melakukannya. Orang tua mereka, tanpa sengaja, ikut memperkuat dinamika ini. Rina, kamu kan lebih dewasa, mengalah saja pada adikmu. Atau, Dina memang begitu, kamu jangan diambil hati, adalah kalimat-kalimat yang akrab di telinga Rina. Ia tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, namun juga dengan kebiasaan untuk selalu menyingkirkan keinginannya sendiri demi kebahagiaan orang lain, terutama keluarganya. Setelah lulus kuliah, Rina memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta kecil dengan gaji pas-pasan, sementara Dina mengejar karir yang lebih ambisius di ibu kota. Perbedaan pilihan ini semakin memperlebar jurang persepsi Dina terhadap Rina. Bagi Dina, Rina adalah contoh kegagalan. Kakak itu ya, kalau nggak dituntun, pasti jalannya lambat. Atau, coba kalau kakak mau dengerin aku, pasti sekarang sudah sukses seperti aku. Adalah sindiran-sindiran pedas yang sering Dina lontarkan setiap kali mereka bertemu atau berbicara di telepon. Rina hanya akan menghela napas, tersenyum pahit, dan mengganti topik. Ia tidak pernah ingin membela diri, sebab ia tahu, Dina tidak akan pernah benar-benar mendengarkan. Dina selalu punya jawaban untuk setiap argumen Rina. Jawaban yang selalu memojokkan Rina sebagai pihak yang kurang cerdas atau kurang berambisi. Pernikahan Rina 2 tahun lalu juga tidak luput dari komentar miring Dina. Pria biasa-biasa saja begitu. Buat apa juga buru-buru dinikahi, kah? Nanti juga menyesal. Dina bahkan tidak hadir di pernikahan sederhana Rina, beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Rina tidak terlalu mempersoalkannya. Ia sudah terbiasa dengan ketidakhadiran Dina dalam momen-momen penting dalam hidupnya. Yang penting baginya, ia bahagia. Dan memang, Rina bahagia. Suaminya, Arif, adalah sosok yang tenang, penuh perhatian, dan sangat mencintainya. Arif tidak pernah meremehkan Rina. Justru sebaliknya, ia selalu mendukung setiap keputusan dan impian Rina. Ia menghargai Rina apa adanya, dan itulah yang paling penting bagi Rina. Namun, kebahagiaan Rina ini masih menjadi rahasia, setidaknya bagi Dina. Dina hanya tahu bahwa Arif adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, tanpa tahu seberapa cukup sukses itu sebenarnya. Dina selalu membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga Rina pasti serupa dengan kehidupannya yang dulu, serba kekurangan, sederhana, dan penuh keterbatasan. Dina masih membayangkan Rina kesulitan membayar cicilan, berhemat mati-matian, dan selalu mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang melambung. Dina selalu menganggap Rina masih terperangkap dalam lingkaran kesulitan finansial yang ia alami sebelum menikah dengan Arif. Padahal, semua itu jauh dari kenyataan. Rumah yang Rina tempati kini adalah rumah impian yang luas dan nyaman, terletak di kawasan elit kota. Mobil yang ia kendarai bukan lagi mobil usang yang sering mogok. Dan tentu saja, Arif bukan sekadar pengusaha biasa. Ia adalah Arif Prakasa, sosok yang dikenal luas di kota ini, bukan hanya sebagai pengusaha properti terkemuka yang proyek-proyeknya tersebar di mana-mana, tetapi juga sebagai aktivis sosial yang peduli dan dermawan. Namanya sering disebut-sebut dalam lingkaran pemerintahan, bisnis, bahkan media massa sebagai salah satu orang penting di kota ini. Pagi itu, Rina menerima telepon dari Dina. Suara Dina terdengar ceria, namun seperti biasa, penuh nada superioritas. "Kak,
Aku minggu depan mau ke kota kamu, ada meeting besar. Aku mau nginep di tempatmu, ya? Sekalian lihat-lihat rumah barumu itu, katanya sudah agak mendingan ya sekarang. Rina menghela napas panjang. Ia tahu, kunjungan Dina kali ini akan menjadi ujian kesabarannya. Dina pasti akan kembali mengulangi perannya sebagai kakak kedua, memberikan nasihat tak diminta, mengkritik, dan mungkin meremehkan apapun yang Rina miliki atau lakukan. Namun, Rina juga tahu, sudah saatnya Dina melihat realitas yang sebenarnya. Sudah saatnya Dina tahu bahwa ia bukan lagi Rina yang dulu, wanita lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Rina kini memiliki kekuatan, bukan hanya dari suaminya yang terpandang, tetapi juga dari kebahagiaan dan ketenangan batin yang ia temukan. Ia menjawab Dina dengan nada datar, "Tentu saja, Dina. Datang saja. Aku akan menyambutmu." Rina memutuskan bahwa kali ini, ia tidak akan menghindar. Ia akan menghadapi prasangka Dina, dan membiarkan takdir menunjukkan kebenaran. Kue pandan yang baru saja matang itu seolah menjadi simbol kehidupannya yang sekarang. Manis, hangat, dan penuh dengan hal-hal yang tidak terduga bagi mereka yang hanya melihat dari luar. Dina belum tahu. Sama sekali belum tahu. 2 tahun sebelum Dina menelepon, Rina menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia baru saja di PHK dari pekerjaannya di perusahaan kecil yang bangkrut. Tabungannya menipis, dan ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakberuntungan. Dina, yang saat itu sedang berada di puncak karirnya, sama sekali tidak menunjukkan simpati. Sebaliknya, Dina justru mengirimkan pesan-pesan yang menyudutkan, seperti, "Sudah kubilang, Kak, cari pekerjaan yang lebih bagus. Sekarang kan susah sendiri." Atau, "Makanya, jangan terlalu santai jadi orang." Rina merasa sendiri dan putus asa. Di tengah keterpurukan itu, takdir mempertemukan Rina dengan Arif. Pertemuan mereka sangat sederhana, nyaris klise. Rina sedang duduk sendirian di sebuah kafe kecil, membaca buku sambil mencoba melupakan masalahnya. Arif, yang kebetulan sedang menunggu rekan bisnisnya, melihat Rina yang tampak sendu namun tetap memancarkan aura ketenangan. Entah mengapa, ada sesuatu pada diri Rina yang menarik perhatian Arif. Arif, yang biasanya sangat sibuk dan fokus pada pekerjaannya, merasa tergerak untuk mendekati. Percakapan pertama mereka dimulai dengan topik yang ringan, lalu berkembang menjadi diskusi tentang buku, impian, dan pandangan hidup. Rina terkejut dengan kecerdasan Arif, namun yang lebih mengejutkan adalah kebaikan hatinya. Arif tidak pernah menyinggung pekerjaannya atau status sosialnya. Ia berbicara dengan rendah hati, mendengarkan Rina dengan penuh perhatian, dan membuat Rina merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Rina, yang terbiasa diremehkan, merasa dihargai dan dimengerti oleh Arif. Arif adalah kebalikan dari gambaran yang Dina tanamkan tentang seorang pria sukses. Ia tidak sombong, tidak pamer, dan tidak meremehkan orang lain. Ia justru sering menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, atau memberikan donasi anonim. Rina tahu Arif memiliki keuangan yang stabil, tetapi ia tidak pernah menyadari seberapa kaya atau berpengaruh Arif sebenarnya. Arif sengaja menjaga kerahasiaan latar belakangnya agar bisa menemukan seseorang yang tulus mencintainya, bukan karena status atau hartanya. Ia telah bertemu banyak wanita yang hanya tertarik pada kekayaannya, dan Rina adalah angin segar di tengah kepura-puraan itu. Hubungan mereka berkembang dengan cepat namun tenang. Arif melamar Rina 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka. Rina terkejut, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia merasa Arif adalah jawaban atas doanya. Ia merasakan kedamaian dan keamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arif juga merasakan hal yang sama. Ia menemukan di diri Rina ketenangan, keikhlasan, dan hati yang murni, sesuatu yang langka di dunia bisnisnya yang penuh intrik. Mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana. Rina ingin pernikahan mereka menjadi momen intim yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Ia tidak ingin ada kemewahan berlebihan atau sorotan media yang bisa menarik perhatian orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan. Arif setuju. Baginya, esensi pernikahan adalah ikatan antara dua hati, bukan pesta mewah yang memamerkan status. Pernikahan itu dilangsungkan di sebuah villa pribadi milik Arif di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk. Hanya ada beberapa kerabat dekat Arif, termasuk orang tua dan adik perempuannya yang sangat menyayangi Rina. Dari pihak Rina, hanya orang tuanya yang hadir.
Mereka sudah sangat senang melihat Rina menemukan kebahagiaan. Rina sengaja tidak mengundang Dina atau keluarga besar lainnya yang tinggal jauh. Ia beralasan ingin pernikahan yang kecil dan sakral, jauh dari keramaian. Dina, seperti yang sudah diperkirakan, tidak terlalu peduli. Ia hanya mengirimkan ucapan selamat singkat lewat pesan teks. Setelah menikah, kehidupan Rina berubah drastis. Ia pindah ke rumah Arif yang megah, yang bahkan ia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah salah satu aset termahal Arif. Arif tidak pernah memanjakan Rina dengan barang-barang mahal, tetapi ia memastikan Rina tidak kekurangan apapun. Ia memberikan kebebasan finansial penuh kepada Rina, mempercayakan semua urusan rumah tangga kepadanya, dan selalu ada untuk Rina. Arif bahkan mendorong Rina untuk mengejar passionnya, seperti belajar memasak dan berkebun, yang ia tinggalkan karena kesibukan bekerja. Arif juga sering membawa Rina ke acara-acara sosial atau bisnis, namun ia selalu memperkenalkan Rina sebagai istri saya, Rina, tanpa embel-embel gelar atau statusnya. Rina sering melihat orang-orang berbisik-bisik, melirik Arif dengan tatapan hormat, dan kemudian meliriknya dengan rasa ingin tahu. Namun, Rina tidak pernah benar-benar memahami sejauh mana pengaruh Arif di kota ini. Ia hanya tahu Arif adalah pengusaha yang dihormati. Ia terlalu sibuk menikmati kebahagiaan barunya dan membangun rumah tangga yang harmonis. Arif sengaja tidak pernah membicarakan detail pekerjaannya di rumah. Ia ingin rumah menjadi tempat peristirahatan dari segala hiruk-pikuk dunia luar, tempat di mana ia bisa menjadi Arif, bukan Bapak Arif Prakasa yang terpandang. Ia tidak ingin beban statusnya membebani Rina. Rina, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, juga tidak pernah mempertanyakan terlalu dalam. Ia percaya pada Arif sepenuhnya dan menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Karena itu, saat Dina menelepon dan mengumumkan kedatangannya, Rina menyadari bahwa Dina masih hidup dalam bayangan masa lalu tentang dirinya. Dina masih berpikir Rina adalah wanita yang sama, yang akan selalu ia pandang rendah. Rina tidak pernah berusaha meluruskan kesalahpahaman itu, karena ia tahu Dina hanya akan menganggapnya pamer atau mencari perhatian. Rina memilih untuk membiarkan waktu yang akan berbicara. Kini, dengan Dina yang akan segera tiba, Rina merasa ada percampuran antara kegugupan dan antisipasi. Ia tahu, momen kebenaran akan segera tiba. Dina akan segera melihat bahwa Rina bukan lagi wanita lemah yang dulu ia kenal. Ia adalah istri dari seorang pria yang kuat dan terpandang, dan yang lebih penting, ia adalah Rina yang baru, wanita yang telah menemukan kekuatan dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, yang tidak lagi perlu membuktikan diri kepada siapapun, terutama kepada Dina. Senyum tipis kembali merekah di bibir Rina. Ia akan menyiapkan kamar tamu untuk Dina, lengkap dengan handuk bersih dan sabun wangi. Ia akan menjadi tuan rumah yang baik, seperti yang seharusnya. Dan biarkan saja Dina terkejut. 1 minggu berlalu dengan cepat. Rina menghabiskan hari-harinya dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Dina. Ia membersihkan kamar tamu, mengisi kulkas dengan camilan favorit Dina, dan bahkan membeli beberapa majalah mode yang Dina sukai. Meski ada sedikit rasa khawatir akan sikap Dina yang meremehkan, Rina berusaha untuk tetap positif. Ia teringat kata-kata Arif, "Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita, Rina. Yang penting adalah bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri." Kata-kata itu selalu memberinya kekuatan. Tepat pukul 2 siang, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah Rina. Dina melangkah keluar dengan koper besar dan sebuah tas tangan desainer yang mencolok. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang yang terlihat mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipulas make-up sempurna. Ia tampak seperti wanita karir sukses yang selalu ia citakan. Rina menyambutnya dengan senyum hangat di teras. "Hai, Dina. Akhirnya sampai juga." Dina melirik rumah Rina yang luas dengan pandangan skeptis. "Wah, kakak sudah bisa pindah ke rumah sebesar ini, ya? Lumayanlah. Kupikir masih di rumah kontrakan sempit itu." Komentarnya, suaranya terdengar seperti pujian yang disamarkan dengan nada merendahkan. Rina hanya tersenyum tipis. "Masuk dulu, Din. Pasti capek kan?" Saat Dina melangkah masuk, matanya menjelajah setiap sudut ruang tamu yang elegan, didominasi warna-warna netral dengan sentuhan seni modern. Ruangan itu terasa lapang dan mewah, namun tetap terasa nyaman dan homey. Dina mengernyitkan kening. Ini jauh lebih baik dari yang ia bayangkan.
Ia membayangkan rumah Rina akan sederhana, mungkin agak berantakan, dan mencerminkan kehidupan biasa-biasa saja, Rina. Wah, ternyata lumayan juga, Kak. Arif ini lumayan juga ya selera interiornya, kata Dina, seolah memberi nilai. Tapi ini furniturnya kok kelihatannya standar aja ya? Kenapa nggak beli yang lebih high-end sekalian? Rina menahan napas. Arif suka yang simpel dan nyaman, Din. Gitu ya. Kukira kalian ini tipe yang suka pamer. Dina terkekeh, lalu meletakkan kopernya di tengah ruang tamu seolah itu adalah stasiun bus. Kakak bisa tolong angkat koperku ini ke kamar tamu? Aku mau ke kamar mandi dulu, perjalanan jauh bikin pegal. Rina menghela napas. Kebiasaan Dina yang suka memerintah belum juga berubah. Biar nanti saja, Din. Aku buatkan minum dulu ya. Nggak usah repot-repot. Kak, aku bisa ambil sendiri. Yang penting koper ini. Nanti aku capek kalau harus bawa-bawa lagi. Dina bersikeras, nadanya mulai terdengar tidak sabar. Dengan senyum yang dipaksakan, Rina akhirnya mengangkat koper Dina yang surprisingly berat dan membawanya ke kamar tamu. Dina mengikuti di belakangnya, masih sibuk mengomentari setiap detail rumah, mulai dari pemilihan gorden hingga jenis tanaman hias di sudut ruangan. Kak, ini tanamannya kenapa nggak ganti yang lebih modern? Kan sekarang lagi trennya monstera yang besar itu. Sepanjang sore itu, Dina terus memerankan perannya sebagai penasihat hidup yang tak diminta. Ia mengomentari pakaian Rina yang dianggapnya kurang modis, makanan yang dimasak Rina yang dianggapnya kurang bervariasi, dan bahkan kebiasaan Rina menonton drama Korea yang dianggapnya buang-buang waktu. Rina hanya mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan jawaban singkat, kadang hanya tersenyum. Ia tidak ingin memicu pertengkaran. Ia ingin melihat sejauh mana Dina akan bertindak. Malam harinya, Arif pulang. Ia menyapa Dina dengan ramah, dan Dina membalasnya dengan senyum ramah yang agak dibuat-buat. Arif adalah pria yang tenang, berwibawa, dan memancarkan aura cerdas. Dina mengamati Arif dengan saksama. Jadi ini yang namanya Arif? Pikirnya. Penampilannya biasa saja. Tapi kok Rina bisa dapat rumah sebesar ini? Dina mencoba mencari celah untuk meremehkan Arif, namun ia kesulitan. Arif berbicara dengan sopan, menunjukkan rasa hormat kepada Rina, dan tidak banyak bicara tentang pekerjaannya. Saat makan malam, Dina mencoba menggali informasi dari Arif. Pak Arif ini kerjanya apa ya? Kelihatannya sibuk sekali. Arif tersenyum tipis. Saya hanya mengelola beberapa bisnis, Bu Dina. Oh, bisnis apa itu? Pasti berat ya, Pak, mengurusnya. Kalau bisnisnya kecil kan lumayanlah ya. Sindir Dina, mencoba meremehkan. Arif hanya mengangguk. Begitulah, Bu Dina. Semua bisnis ada tantangannya. Rina tahu Arif sengaja tidak ingin mengungkapkan detailnya. Ia ingin Dina melihatnya apa adanya, bukan sebagai Arif Prakasa yang terpandang. Dina yang tidak mendapatkan respons yang memuaskan, akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali kepada Rina. Kak, besok aku ada meeting di pusat kota. Kamu bisa antarkan aku, kan? Aku nggak bawa mobil. Rina menatap Arif, yang kemudian mengangguk setuju. Tentu saja, Din. Nanti aku antar. Asyik. Jam 8 pagi ya. Jangan sampai telat. Kak, aku nggak mau terlambat gara-gara kamu. Dina tersenyum puas, seolah ia baru saja memberikan perintah penting kepada asistennya. Rina menghela napas lagi. Ia tahu, esok hari adalah awal dari permainan ini. Dina akan terus menginjak-injaknya, sampai ia menyadari bahwa tanah yang ia injak bukanlah lumpur, melainkan pondasi yang kokoh. Dan di atas pondasi itu, berdiri seseorang yang tidak akan membiarkan Rina diremehkan lagi. 1 minggu berlalu dengan cepat. Rina menghabiskan hari-harinya dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Dina. Ia membersihkan kamar tamu, mengisi kulkas dengan camilan favorit Dina, dan bahkan membeli beberapa majalah mode yang Dina sukai. Meski ada sedikit rasa khawatir akan sikap Dina yang meremehkan, Rina berusaha untuk tetap positif. Ia teringat kata-kata Arif, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita, Rina. Yang penting adalah bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Kata-kata itu selalu memberinya kekuatan. Tepat pukul 2 siang, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah Rina.
Dina melangkah keluar dengan koper besar dan sebuah tas tangan desainer yang mencolok. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang yang terlihat mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipulas make-up sempurna. Ia tampak seperti wanita karir sukses yang selalu ia citakan. Rina menyambutnya dengan senyum hangat di teras. "Hai, Dina. Akhirnya sampai juga." Dina melirik rumah Rina yang luas dengan pandangan skeptis. "Wah, kakak sudah bisa pindah ke rumah sebesar ini, ya? Lumayanlah. Kupikir masih di rumah kontrakan sempit itu." Komentarnya, suaranya terdengar seperti pujian yang disamarkan dengan nada merendahkan. Rina hanya tersenyum tipis. "Masuk dulu, Din. Pasti capek kan?" Saat Dina melangkah masuk, matanya menjelajah setiap sudut ruang tamu yang elegan, didominasi warna-warna netral dengan sentuhan seni modern. Ruangan itu terasa lapang dan mewah, namun tetap terasa nyaman dan homey. Dina mengernyitkan kening. Ini jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia membayangkan rumah Rina akan sederhana, mungkin agak berantakan, dan mencerminkan kehidupan biasa-biasa saja, Rina. "Wah, ternyata lumayan juga, Kak. Arif ini lumayan juga ya selera interiornya," kata Dina, seolah memberi nilai. "Tapi ini furniturnya kok kelihatannya standar aja ya? Kenapa nggak beli yang lebih high-end sekalian?" Rina menahan napas. "Arif suka yang simpel dan nyaman, Din." Gitu ya. Kukira kalian ini tipe yang suka pamer." Dina terkekeh, lalu meletakkan kopernya di tengah ruang tamu seolah itu adalah stasiun bus. "Kakak bisa tolong angkat koperku ini ke kamar tamu? Aku mau ke kamar mandi dulu, perjalanan jauh bikin pegal." Rina menghela napas. Kebiasaan Dina yang suka memerintah belum juga berubah. "Biar nanti saja, Din. Aku buatkan minum dulu ya." "Nggak usah repot-repot, Kak. Aku bisa ambil sendiri. Yang penting koper ini. Nanti aku capek kalau harus bawa-bawa lagi." Dina bersikeras, nadanya mulai terdengar tidak sabar. Dengan senyum yang dipaksakan, Rina akhirnya mengangkat koper Dina yang surprisingly berat dan membawanya ke kamar tamu. Dina mengikuti di belakangnya, masih sibuk mengomentari setiap detail rumah, mulai dari pemilihan gorden hingga jenis tanaman hias di sudut ruangan. "Kak, ini tanamannya kenapa nggak ganti yang lebih modern? Kan sekarang lagi trennya monstera yang besar itu." Sepanjang sore itu, Dina terus memerankan perannya sebagai penasihat hidup yang tak diminta. Ia mengomentari pakaian Rina yang dianggapnya kurang modis, makanan yang dimasak Rina yang dianggapnya kurang bervariasi, dan bahkan kebiasaan Rina menonton drama Korea yang dianggapnya buang-buang waktu. Rina hanya mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan jawaban singkat, kadang hanya tersenyum. Ia tidak ingin memicu pertengkaran. Ia ingin melihat sejauh mana Dina akan bertindak. Malam harinya, Arif pulang. Ia menyapa Dina dengan ramah, dan Dina membalasnya dengan senyum ramah yang agak dibuat-buat. Arif adalah pria yang tenang, berwibawa, dan memancarkan aura cerdas. Dina mengamati Arif dengan saksama. "Jadi ini yang namanya Arif?" pikirnya. Penampilannya biasa saja. Tapi kok Rina bisa dapat rumah sebesar ini? Dina mencoba mencari celah untuk meremehkan Arif, namun ia kesulitan. Arif berbicara dengan sopan, menunjukkan rasa hormat kepada Rina, dan tidak banyak bicara tentang pekerjaannya. Saat makan malam, Dina mencoba menggali informasi dari Arif. "Pak Arif ini kerjanya apa ya? Kelihatannya sibuk sekali." Arif tersenyum tipis. "Saya hanya mengelola beberapa bisnis, Bu Dina." "Oh, bisnis apa itu? Pasti berat ya, Pak, mengurusnya." "Kalau bisnisnya kecil kan lumayanlah ya," sindir Dina, mencoba meremehkan. Arif hanya mengangguk. "Begitulah, Bu Dina. Semua bisnis ada tantangannya." Rina tahu Arif sengaja tidak ingin mengungkapkan detailnya. Ia ingin Dina melihatnya apa adanya, bukan sebagai Arif Prakasa yang terpandang. Dina yang tidak mendapatkan respons yang memuaskan, akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali kepada Rina. "Kak, besok aku ada meeting di pusat kota. Kamu bisa antarkan aku, kan? Aku nggak bawa mobil." Rina menatap Arif, yang kemudian mengangguk setuju. "Tentu saja, Din. Nanti aku antar." "Asyik. Jam 8 pagi ya. Jangan sampai telat. Kak, aku nggak mau terlambat gara-gara kamu."
Dina tersenyum puas, seolah ia baru saja memberikan perintah penting kepada asistennya. Rina menghela napas lagi. Ia tahu, esok hari adalah awal dari permainan ini. Dina akan terus menginjak-injaknya, sampai ia menyadari bahwa tanah yang ia injak bukanlah lumpur, melainkan pondasi yang kokoh. Dan di atas pondasi itu, berdiri seseorang yang tidak akan membiarkan Rina diremehkan lagi. Keesokan harinya, Rina sudah siap di meja makan pukul 7 pagi, menyiapkan sarapan untuk Arif dan Dina. Ia mengenakan pakaian kasual yang nyaman namun tetap rapi. Dina, di sisi lain, turun dengan tergesa-gesa pada pukul 7.45, mengenakan kemeja sutra dan rok pensil yang ketat, serta sepatu hak tinggi yang membuatnya tampak menjulang. Ia terlihat sangat profesional. Kontras dengan penampilan Rina yang santai. "Kak, kau belum siap sih? Ini sudah jam berapa? Aku sudah bilang jangan sampai telat kan?" Sembur Dina, suaranya tajam. Ia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat pagi. "Aku sudah siap, Din. Tinggal tunggu kamu saja," jawab Rina tenang, menyeruput tehnya. "Siap bagaimana? Bajumu itu? Mau ke meeting apa mau ke pasar, Kak?" Dina menatap Rina dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Nanti orang mengira kamu pembantuku kalau pakai baju begitu. Aku kan mau bertemu klien penting." Rina menahan diri untuk tidak berkomentar. Ia tahu Dina sengaja ingin memancing emosinya. "Aku hanya mengantarmu, Din. Aku tidak akan ikut masuk ke dalam meeting MU," jawab Rina, mencoba menjelaskan dengan sabar. Arif, yang baru saja selesai sarapan dan mendengar percakapan itu, melirik Dina dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia jarang sekali melihat Rina diperlakukan seperti itu oleh siapapun, dan ia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ia tahu Rina adalah wanita yang kuat dan bisa mengatasi ini. Ia memilih untuk tetap diam, mengamati dari jauh. "Tetap saja. Nanti mereka melihatmu mengantarku dan berpikir yang aneh-aneh." "Sudahlah, ayo cepat. Bisa-bisa aku terlambat." Dina menarik napas panjang, terlihat kesal. Dalam perjalanan menuju pusat kota, Dina tak henti-hentinya mengoceh. Ia membicarakan proyek besar yang sedang ia tangani, betapa pentingnya posisinya, dan bagaimana ia bekerja keras untuk mencapai semua itu. Di sela-sela ceritanya, ia selalu menyisipkan kalimat yang meremehkan Rina. "Coba kakak dulu kalau ambisius seperti aku, pasti hidupnya nggak begini-begini saja." Atau, "Aku sih nggak bisa hidup santai kayak kakak, aku butuh tantangan." Rina hanya mendengarkan, kadang memberikan respons, "Oh ya?" atau "Begitu ya?" Ia tahu semua itu hanya cara Dina untuk meninggikan diri dan merendahkan Rina. Setibanya di gedung kantor yang megah, Dina langsung bergegas keluar mobil. "Kak, parkir saja di mana saja. Nanti aku telepon kalau sudah selesai," katanya sambil membanting pintu mobil dan berjalan cepat menuju lobi, tanpa menoleh ke belakang. Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Rina memarkirkan mobilnya dan memilih untuk menunggu di sebuah kafe dekat gedung. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat berita. Salah satu berita utama menarik perhatiannya, Arif Prakasa resmikan proyek apartemen mewah di pusat kota. Di samping berita itu, ada foto Arif sedang tersenyum ramah, bersalaman dengan pejabat tinggi kota dan pengusaha ternama lainnya. Rina tersenyum tipis. Ia tahu foto itu diambil beberapa hari yang lalu. Dina belum tahu bahwa suaminya, Arif, adalah tokoh utama di balik berita-berita semacam itu. 2 jam kemudian, Dina menelepon. "Kak, aku sudah selesai. Jemput aku di lobi ya." Suaranya terdengar lelah namun puas. Saat Rina tiba di lobi, Dina sudah berdiri di depan pintu, berbicara dengan seseorang di telepon. Ia terlihat bangga dan percaya diri. "Ya, Pak, proyek ini memang sangat menjanjikan. Kami yakin bisa membawa perubahan besar bagi kota ini," katanya dengan nada berwibawa. Rina mendekat, dan Dina segera menutup teleponnya. "Wah, kakak cepat juga. Tadi lama nunggu nggak?" "Tidak terlalu," jawab Rina. Di perjalanan pulang, Dina kembali pamer. "Tadi meetingnya sukses besar, Kak. Kliennya sangat terkesan. Proyek ini akan sangat besar. Aku jadi pusing memikirkan keuntungannya nanti." Ia terdengar begitu bangga pada dirinya sendiri. "Oh ya, tadi aku sempat lihat daftar tamu kehormatan di lobi. Ada nama Arif Prakasa. Kayaknya sama dengan nama suamimu ya, Kak?"
Tapi kan gak mungkin. Dia itu pengusaha properti raksasa di kota ini. Mana mungkin suamimu punya nama yang sama? Dina tertawa kecil, menganggap itu adalah lelucon konyol. Rina merasakan jantungnya berdebar. Momen itu semakin dekat. Bisa jadi, kata Rina datar. Dina menggelengkan kepala. Ah, tidak mungkin. Suamimu kan katanya hanya pengusaha kecil-kecilan. Yang itu MAH sudah level dewa. Kak, gedung-gedung di kota ini banyak yang dibangun sama perusahaannya. Dina tidak lagi tertawa. Ia terlihat sedikit terganggu dengan kemungkinan kesamaan nama itu. Lagi pula, aku dengar dia itu orangnya sangat eksklusif. Tidak sembarangan muncul di acara publik. Mana mungkin suami kakak yang biasa-biasa saja itu punya nama yang sama persis dan bisa masuk daftar tamu kehormatan? Pasti beda orang. Dina seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Rina memilih untuk tidak menjawab. Ia hanya terus mengemudi, dengan senyum tipis yang tak terlihat oleh Dina. Ia tahu, Dina sedang bergulat dengan informasi yang ia dengar, mencoba menyesuaikannya dengan gambaran yang ia miliki tentang Rina dan Arif. Rasa ingin tahu Dina semakin memuncak, bercampur dengan kebingungan. Rina yakin, Dina akan segera tahu kebenarannya, dan itu akan menjadi kejutan besar baginya. Kesabaran Rina sebentar lagi akan berbuah. 2 hari setelah meeting penting Dina, suasana di rumah Rina masih diselimuti aura kecanggungan yang tak kasat mata, setidaknya dari sisi Dina. Dina sesekali melirik Arif dengan tatapan ingin tahu yang mendalam, mencoba mengurai misteri di balik pria pendiam namun berwibawa itu. Ia sudah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Arif Prakasa di internet. Namun hasil pencariannya terlalu luas, hanya menampilkan berita-berita umum tentang seorang pengusaha properti terkemuka yang sering disebut dalam lingkup bisnis dan pembangunan kota. Dina tidak pernah menyangka bahwa Arif, suami kakaknya yang biasa-biasa saja, adalah orang yang sama dengan sosok yang digambarkan dalam berita-berita itu. Otaknya menolak menerima kemungkinan itu. Rina sendiri menyadari kegelisahan Dina. Ia tersenyum dalam hati. Momen kebenaran akan segera tiba. Pagi itu, saat sarapan, Arif menatap Rina dengan senyum lembut. Sayang, malam ini ada acara peresmian galeri seni baru di pusat kota. Aku diundang sebagai salah satu tamu kehormatan. Mau menemaniku? Rina tersenyum. Tentu saja, Mas. Aku akan menemanimu. Ia melirik Dina yang sedang sibuk mengoleskan selai pada rotinya. Dina, mau ikut? Tanya Rina. Nadanya terdengar santai, namun ada kilatan antisipasi di matanya. Dina mengangkat kepalanya, matanya sedikit terkejut. Acara apa? Kah? Pentingkah? Galeri seni baru. Lumayanlah untuk melihat-lihat karya seni, jawab Rina. Ia tidak ingin memberikan detail lebih lanjut. Arif menambahkan, ini acara pembukaan, Bu Dina. Banyak kolektor dan seniman akan hadir. Dina tampak berpikir sejenak. Ia punya waktu luang, dan ia selalu suka menghadiri acara-acara sosial, terutama jika ada potensi untuk memperluas jejaring atau sekadar melihat-lihat orang penting. Oke deh, aku ikut. Tapi kakak nanti jangan bikin malu aku ya, kata Dina, kembali dengan nada khasnya yang meremehkan. Pakai baju yang pantas. Aku nggak mau orang-orang mengira aku datang sama orang kampung. Rina hanya tersenyum tipis. Tenang saja, Din. Sore harinya, Rina mulai bersiap. Ia memilih gaun malam berwarna navy sederhana namun elegan, dengan potongan yang anggun dan tidak berlebihan. Arif melihatnya dan tersenyum puas. Kamu selalu terlihat cantik, Rina. Dina, yang sedang bersiap di kamarnya, keluar dengan gaun koktail berwarna merah menyala, potongan yang berani dan perhiasan yang mencolok. Ia melihat gaun Rina dan mendengus. Kakak yakin pakai gaun itu? Itu sih sudah ketinggalan zaman banget. Nanti aku yang malu loh kalau jalan sama kamu. Ini gaun favoritku, Din, jawab Rina tenang. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu, gaun yang ia kenakan akan sangat sesuai dengan suasana acara. Ya sudahlah, terserah kakak saja. Jangan salahkan aku kalau nanti nggak ada yang melirik. Dina memutar bola matanya. Oh ya, Pak Arif, Anda yakin nggak mau pakai jas yang lebih branded? Ini acara penting kan? Tanyanya pada Arif yang sudah mengenakan setelan jas hitam klasik yang terlihat sangat pas di tubuhnya, tanpa merek yang mencolok. Arif tersenyum. Ini sudah cukup, Bu Dina. Ya ampun.
Kalian ini memangnya, selera fashionnya kurang. Pantas saja kakak selalu tampil sederhana. Pasti gara-gara Pak Arif juga. Gumam Dina, namun cukup keras sehingga Rina dan Arif bisa mendengarnya. Rina hanya saling pandang dengan Arif. Ada senyum tipis di bibir Arif, seolah ia menikmati permainan ini. Ia tahu persis apa yang akan terjadi nanti malam. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil Arif, sebuah sedan mewah berwarna hitam yang Dina tahu pasti mahal, tapi ia tidak tahu seberapa mahal. Dina duduk di kursi belakang, sibuk dengan ponselnya. Sesekali melirik Arif yang sedang mengemudi dengan tenang. Ia masih meragukan identitas Arif Prakasa yang ada di berita dengan Arif, suami kakaknya. Perjalanan menuju galeri seni terasa singkat. Saat mereka tiba, kerumunan orang sudah memenuhi area pintu masuk. Lampu sorot menyorot ke arah karpet merah yang membentang, dan beberapa fotografer sibuk mengambil gambar para tamu yang berdatangan. Dina terkesima. Ini adalah acara yang jauh lebih besar dan lebih bergengsi dari yang ia bayangkan. Ketika Arif keluar dari mobil, sebuah sapaan hangat langsung menyambutnya. Bapak Arif. Selamat datang, Pak. Kami sangat senang Anda bisa hadir. Seorang pria parubaya dengan setelan rapi segera menghampiri Arif dan menjabat tangannya dengan hormat. Di belakangnya, beberapa staf galeri juga membungkuk hormat kepada Arif. Dina, yang baru saja keluar dari mobil, mematung di tempat. Matanya membelalak lebar. Ia melihat bagaimana Arif disapa, bukan hanya dengan sapaan basa-basi, tetapi dengan rasa hormat yang mendalam. Para fotografer yang awalnya hanya mengambil gambar secara acak, kini fokus mengarahkan kamera mereka pada Arif. Kilatan lampu flash beruntun menerangi wajah Arif. Bapak Arif, bisa berfoto sebentar dengan kami? Tanya seorang reporter, memegang mikrofon. Arif mengangguk ramah. Tentu. Ia kemudian merangkul Rina dengan lembut, menariknya agar berdiri di sampingnya. Ini istri saya, Rina. Para reporter dan fotografer segera mengarahkan kamera mereka pada Rina. Selamat malam, Ibu Rina, sapa mereka. Rina tersenyum canggung. Ia tidak terbiasa dengan sorotan seperti ini. Dina berdiri agak di belakang Rina, seolah tak terlihat. Wajahnya pucat pasi. Ia mendengar dengan jelas bagaimana Arif disapa, bagaimana para reporter memanggilnya dengan sebutan Bapak Arif. Seolah ia adalah tokoh penting yang sangat dikenal. Jantung Dina berpacu kencang. Ini bukan sekadar kesamaan nama. Ini adalah dia. Arif, suami Rina, adalah Arif Prakasa yang sama yang ia baca di berita. Pengusaha raksasa yang membangun gedung-gedung pencakar langit di kota ini. Seorang wanita dengan gaun malam mewah mendekati Arif dan Rina. Bapak Arif, Ibu Rina, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Wanita itu kemudian menoleh ke arah Dina. Dan Anda pasti. Ia berhenti sejenak, melihat Dina dari atas ke bawah. Dina mencoba tersenyum, namun senyumnya kaku. Saya adiknya Rina, katanya, suaranya sedikit gemetar. Wanita itu tersenyum tipis. Seolah ia mengerti situasinya, lalu kembali fokus pada Arif dan Rina. Arif dan Rina kemudian berjalan memasuki galeri, diikuti oleh tatapan kagum dan hormat dari para tamu lain. Dina mengikuti di belakang mereka, langkahnya gontai. Gaun merah menyalanya yang tadi ia banggakan kini terasa begitu mencolok dan norak. Ia merasa seperti bayangan, tidak terlihat, dan sangat, sangat kecil. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Meskipun ruangan itu penuh sesak, kejutan ini lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Begitu memasuki galeri, suasana semakin meriah. Denting gelas kristal, bisik-bisik percakapan elegan, dan alunan musik klasik memenuhi ruangan. Galeri itu dipenuhi oleh para kolektor seni, pejabat kota, seniman ternama, dan sosialita. Aroma parfum mahal dan lukisan cat minyak bercampur di udara, menciptakan atmosfer eksklusif yang belum pernah Dina rasakan sebelumnya. Namun, semua kemewahan itu terasa kabur di mata Dina. Fokusnya hanya pada satu hal, Arif. Dimanapun Arif melangkah, ia disambut dengan senyum, jabat tangan, dan sapaan hormat. Selamat malam, Bapak Arif. Terima kasih atas kehadiran Anda, Pak. Bapak Arif, bagaimana kabar proyek baru Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir tanpa henti, menegaskan betapa pentingnya sosok Arif di tengah kerumunan itu.
Seorang pria paruh baya berambut perak yang terlihat sangat berwibawa menghampiri Arif. Arif, saya dengar Anda akan segera meresmikan gedung pencakar langit baru di pusat kota? Luar biasa, katanya dengan suara lantang, yang terdengar jelas oleh Dina yang berdiri tak jauh dari mereka. Arif tersenyum. Mohon doanya, Bapak Wali Kota. Semoga semua berjalan lancar. Dina, yang mendengar kata, Bapak Wali Kota, nyaris terjatuh. Ia menoleh cepat ke arah pria berambut perak itu. Benar saja, itu adalah wali kota ini, sosok yang sering ia lihat di televisi dan koran. Dan wali kota itu baru saja berbicara dengan Arif, suami Rina, dengan begitu akrab dan hormat. Sebuah pukulan telak menghantam kesadaran Dina. Tidak ada lagi keraguan. Arif, suami kakaknya yang selama ini ia remehkan, adalah Arif Prakasa yang sama, orang terpandang, salah satu tokoh paling berpengaruh di kota ini. Kepala Dina berputar. Semua ejekan, semua sindiran, semua perlakuan meremehkan yang ia berikan pada Rina dan Arif, kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia teringat bagaimana ia menyebut Arif, pengusaha kecil-kecilan. Bagaimana ia mencemooh selera fashion mereka. Bagaimana ia memerintah Rina seolah Rina adalah pelayan. Rasa malu yang luar biasa mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Sementara Dina masih terpaku, Arif dan Rina terus berjalan, menyapa beberapa orang. Seorang wanita sosialita dengan senyum menawan mendekati Rina. Ibu Rina, cantik sekali malam ini. Senang sekali Bapak Arif bisa datang bersama Anda. Kami sangat mengagumi proyek-proyek Bapak Arif, terutama yang terakhir itu, sangat membantu pengembangan kota. Rina tersenyum ramah. Terima kasih, Ibu. Saya hanya mendampingi saja. Dina mendengar itu. Ia melihat bagaimana Rina, kakaknya yang ia anggap biasa-biasa saja, kini tersenyum dan berbicara dengan para tokoh elit kota seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Rina tidak terlihat canggung, tidak terlihat minder, melainkan tenang dan anggun. Gaun navy yang tadi Dina sebut, ketinggalan zaman, kini terlihat sangat pas dan berkelas di tengah kerumunan itu. Justru gaun merah menyala milik Dina yang terasa terlalu berlebihan dan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dina mencari tempat yang sepi, ingin menghilang dari keramaian. Ia menemukan sebuah sudut di dekat lukisan besar dan bersandar ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Matanya tanpa sengaja menangkap berita headline di layar televisi besar yang terpasang di salah satu dinding galeri, menampilkan cuplikan berita dari peresmian galeri. Di sana, tertulis jelas, Galeri Seni Harmoni, diresmikan oleh Bapak Arif Prakasa. Di bawahnya, ada foto Arif sedang memotong pita peresmian, didampingi oleh wali kota dan beberapa pejabat penting lainnya. Galeri ini, yang baru saja ia injak, yang penuh dengan orang-orang penting, adalah proyek yang didanai dan diresmikan oleh Arif, suami Rina. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia merasa pusing, perutnya mual. Bagaimana bisa ia sebodoh ini? Bagaimana bisa ia tidak menyadari status Arif selama ini? Apakah Rina sengaja menyembunyikannya darinya? Atau ia sendiri yang terlalu angkuh untuk melihat kebenaran? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Dina. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan malu yang mendalam. Ia teringat kembali semua perkataannya kepada Rina. Pengusaha biasa-biasa saja. Selera fashion kurang, hidupnya nggak begini-begini saja. Semua itu kini terasa begitu pahit di lidahnya. Ia telah memperlakukan kakaknya, yang kini adalah istri dari salah satu pria paling berpengaruh di kota ini, seperti pembantu. Ia melirik ke arah Rina dan Arif, yang kini sedang berbincang dengan seorang seniman terkenal. Mereka tampak begitu serasi, begitu tenang, seolah semua kemewahan dan kehormatan itu adalah bagian alami dari kehidupan mereka. Rina, yang selalu ia pandang rendah, kini berdiri tegak sebagai istri dari seorang pria yang dihormati semua orang. Sementara Dina, yang selama ini selalu merasa superior, kini merasa seperti orang asing yang tak berarti di tengah kerumunan ini. Dina menarik napas dalam-dalam. Ia harus menghadapi ini. Ia harus meminta maaf. Tidak ada cara lain. Ini adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Pelajaran tentang kerendahan hati, tentang tidak menghakimi orang lain berdasarkan prasangka pribadi. Malam itu, di tengah kemegahan galeri seni, Dina tidak hanya melihat lukisan-lukisan indah, tetapi juga melihat sebuah kebenaran yang pahit tentang dirinya sendiri dan betapa butanya ia selama ini.
Pesta peresmian galeri seni terasa seperti siksaan bagi Dina. Setiap tawa, setiap bisikan pujian untuk Arif, setiap tatapan hormat yang diberikan kepada Rina, terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, sesekali memaksakan senyum saat ada yang menoleh padanya, namun di dalam, ia hancur. Bayangan akan semua kalimat merendahkan yang pernah ia lontarkan kepada Rina terus berputar di benaknya, menghantui setiap langkahnya. Dina sengaja menjauh dari kerumunan, berpura-pura mengagumi sebuah lukisan, padahal matanya berkaca-kaca. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari kembali nama Arif Prakasa di mesin pencari. Kali ini, ia membaca dengan saksama. Setiap artikel, setiap wawancara, setiap foto yang menampilkan Arif bersanding dengan tokoh-tokoh penting di kota ini, seolah menamparnya berulang kali. Arif Prakasa, CEO Prakasa Group, perusahaan properti terbesar di kota yang telah membangun. Dina membaca deretan angka fantastis tentang kekayaan perusahaan Arif, daftar proyek-proyek raksasa yang sudah dan akan dibangun, hingga inisiatif sosial yang Arif dan perusahaannya danai. Ada pula artikel tentang pria paling berpengaruh di kota ini, yang membahas bagaimana Arif Prakasa adalah kunci di balik banyak pembangunan dan kemajuan ekonomi lokal. Tidak mungkin, bisik Dina, suaranya tercekat. Ia membaca lagi dan lagi, seolah berharap ada kesalahan ketik, ada nama yang berbeda. Namun tidak. Wajah di layar ponsel itu sama persis dengan Arif yang sekarang sedang berdiri beberapa meter darinya, berbincang santai dengan seorang senator. Arif yang sama, yang setiap pagi ia lihat mengenakan kaos dan celana pendek saat sarapan. Arif yang sama, yang ia remehkan selera fashionnya. Rasa malu yang tadinya hanya sekadar gelombang, kini berubah menjadi badai yang mengamuk di dadanya. Perutnya mual, kepalanya pusing. Ia ingat bagaimana ia selalu membanggakan karirnya yang gemilang di ibu kota, mencibir pekerjaan Rina yang dianggapnya biasa-biasa saja. Sekarang, ia merasa seperti semut di hadapan gajah. Proyeknya yang ia banggakan, sebesar apapun itu, tak ada apa-apanya dibandingkan imperium bisnis yang dibangun oleh Arif. Dina juga teringat bagaimana ia selalu mendikte Rina, mengatur hidup Rina, dan bahkan memperlakukan Rina seperti pembantu di rumahnya sendiri. Kini, ia menyadari bahwa Rina adalah istri dari seorang pria yang bisa saja memberinya kehidupan paling mewah sekalipun. Namun Rina memilih untuk tetap sederhana dan rendah hati. Rina tidak pernah pamer, tidak pernah menyombongkan diri, bahkan ketika ia memiliki semua alasan untuk melakukannya. Kontras dengan dirinya sendiri, yang selalu pamer dan meremehkan orang lain. Matanya melirik Rina lagi. Kakaknya itu, dengan gaun navy sederhana namun anggun, terlihat begitu tenang dan berwibawa di samping Arif. Rina tidak berusaha menarik perhatian, tidak mencoba mendominasi pembicaraan, namun ia tetap bersinar dengan auranya sendiri. Ia berinteraksi dengan orang-orang penting itu dengan percaya diri, senyumnya tulus, dan pandangannya tenang. Rina, yang selalu ia anggap lemah, kini terlihat begitu kuat. Kekuatannya bukan datang dari gelar suaminya, melainkan dari kedamaian batin dan harga diri yang telah ia bangun. Melihat Rina tersenyum dan berbicara dengan wali kota, hati Dina terasa hancur. Ia tidak hanya meremehkan kakaknya, tetapi juga merendahkan pilihan hidup kakaknya, dan bahkan suaminya. Ia telah memperlakukan Arif, seorang tokoh yang sangat dihormati, dengan tidak sopan, menganggapnya tidak lebih dari suami kakak yang biasa saja. Betapa sombong dan bodohnya ia selama ini. Dina tiba-tiba merasa ingin menangis. Bukan tangisan kemarahan, tetapi tangisan penyesalan yang mendalam. Ia ingin lari, ingin menghilang dari tempat itu. Namun ia tahu, ia harus menghadapi ini. Ia tidak bisa lari dari kebodohan dan kesombongannya sendiri. Pesta itu, yang seharusnya menjadi ajang pamer, kini menjadi panggung pengungkapan diri yang paling memalukan baginya. Kenyataan ini adalah pukulan telak yang membuat Dina terpukul hingga ke dasar jiwanya. Ia harus meminta maaf, dan ia harus melakukannya dengan tulus. Malam itu, sepulangnya dari galeri, suasana di mobil terasa sangat hening. Dina duduk di kursi belakang, diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan ia terus menunduk. Arif sesekali meliriknya dari kaca spion, namun memilih untuk tidak berkomentar. Rina, yang duduk di samping Arif, juga tidak berbicara. Ia tahu Dina sedang bergulat dengan realita pahit yang baru saja menghantamnya. Sesampainya di rumah, Rina langsung ke kamar.
Arif menyusulnya, memeluk Rina dari belakang. Kamu baik-baik saja, sayang? Bisiknya. Rina mengangguk. Aku baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit lelah. Ia tahu Arif khawatir. Biarkan saja Dina sendiri dulu. Dia butuh waktu. Tak lama kemudian, ada ketukan pelan di pintu kamar Rina. Rina membukanya, dan di sana berdiri Dina, dengan mata bengkak dan wajah penuh penyesalan. Ini adalah kali pertama Rina melihat Dina serapuh ini. Biasanya, Dina selalu terlihat tangguh dan tak terkalahkan. Kak! Suara Dina serak, nyaris tak terdengar. Ia menunduk. Bisakah kita bicara sebentar? Rina mengangguk, mempersilakan Dina masuk. Arif memutuskan untuk memberi mereka ruang. Ia melangkah keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Dina duduk di tepi ranjang, sementara Rina duduk di kursi di depannya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kak, aku minta maaf. Akhirnya Dina memulai. Suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah keterlaluan. Aku sudah sangat jahat padamu. Rina menatap adiknya dengan tenang. Ia melihat ketulusan di mata Dina. Maaf untuk apa, Din? Tanya Rina lembut, ingin Dina mengatakan semuanya. Maaf karena semua yang sudah aku katakan, semua yang sudah aku lakukan selama ini, isak Dina. Aku selalu meremehkanmu, selalu menganggapmu lemah dan tidak punya apa-apa. Aku selalu menganggap diriku lebih baik, lebih sukses darimu. Aku sombong dan bodoh. Dina mengusap air matanya. Dan malam ini aku melihat semuanya. Aku melihat bagaimana semua orang menghormati Arif. Aku melihat siapa Arif sebenarnya. Dan aku merasa sangat malu. Kak. Dina mengangkat kepalanya, menatap Rina dengan mata penuh penyesalan. Aku salah besar. Kak, aku pikir kamu masih wanita yang bisa aku injak-injak. Aku tidak tahu kalau suamimu adalah Arif Prakasa, orang yang sangat terpandang di kota ini. Aku sudah memperlakukan dia juga dengan tidak sopan. Aku benar-benar minta maaf. Rina mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Dina yang dingin. Dina, aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Kamu hanya terlalu terpaku pada persepsimu tentang aku. Tapi itu tidak membenarkan sikapku. Kak. Dina menggelengkan kepalanya. Aku buta. Kak. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai tidak melihat kebahagiaanmu. Aku bahkan tidak datang ke pernikahanmu. Aku memang adik yang buruk. Rina tersenyum tipis. Tidak ada adik yang buruk, Dina. Kita semua hanya manusia yang kadang melakukan kesalahan. Ia menghela napas. Aku tidak pernah memberitahumu secara detail tentang pekerjaan Arif, atau tentang seberapa terpandang dia, karena aku ingin kamu melihatku sebagai Rina, kakakmu, bukan sebagai istri Arif Prakasa. Aku tidak ingin status Arif menjadi dasar bagi caramu memperlakukanku. Dina menatap Rina dengan tatapan kagum. Kak, kamu luar biasa. Aku yang jahat, kamu tetap setenang ini. Kamu tidak pernah membalas semua perkataanku. Karena aku tidak perlu membalasnya. Dina, aku bahagia dengan hidupku. Aku bahagia dengan Arif. Dan kebahagiaanku tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Apalagi dari orang yang aku sayangi, jawab Rina tulus. Dina memeluk Rina erat. Ini adalah pelukan paling tulus yang pernah ia berikan kepada kakaknya. Air matanya membasahi bahu Rina. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah mau memaafkanku. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan belajar untuk lebih menghargaimu. Menghargai semua orang. Rina membalas pelukan Dina. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan ikatan persaudaraan yang tulus, tanpa ada beban prasangka atau dominasi. Konflik ini, meski menyakitkan, ternyata membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain. Malam itu, di kamar Rina, bukan hanya air mata penyesalan yang tertumpah, tetapi juga bibit-bibit harapan untuk hubungan persaudaraan yang lebih baik dan lebih sehat. Pagi harinya, suasana di rumah Rina terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyelimuti. Dina turun ke meja makan dengan mata sedikit bengkak.
namun dengan ekspresi yang lebih lembut. Ia menatap Rina dengan pandangan tulus. "Selamat pagi, Kak," sapanya. Suaranya lebih pelan dan menghargai. Rina membalas sapaan itu dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Dina. Mari sarapan." Arif memperhatikan perubahan itu. Ia tahu apa yang terjadi semalam, dan hatinya lega melihat Rina dan Dina akhirnya bisa berbaikan. Ia menyapa Dina dengan ramah, dan Dina membalasnya dengan rasa hormat yang jelas terlihat. Selama sarapan, Dina tidak lagi mengoceh atau memerintah. Ia bertanya tentang jadwal Rina hari itu, menawarkan bantuan untuk mencuci piring, dan bahkan memuji rasa masakan Rina. Perubahan sikap ini sangat terasa. Rina bisa melihat bahwa Dina tidak lagi memandangnya sebagai sosok yang harus diremehkan, melainkan sebagai kakaknya yang ia hormati. Setelah sarapan, saat Arif berangkat ke kantor, Dina mendekati Rina. "Kak, semalam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua yang sudah aku katakan dan lakukan kepadamu. Aku sangat menyesal." Dina menunduk. "Aku benar-benar tidak menyangka Arif adalah Arif Prakasa. Aku benar-benar minta maaf karena sudah meremehkan dia juga." Rina mengusap lembut punggung Dina. "Tidak apa-apa, Dina. Aku mengerti. Mungkin sulit bagimu untuk menerima bahwa aku punya kehidupan yang berbeda dari yang kamu bayangkan." Rina kemudian memutuskan untuk menjelaskan alasannya. "Aku tidak pernah memberitahumu secara detail tentang Arif, bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tetapi karena aku ingin kamu melihatku sebagai aku, Rina. Bukan sebagai istri orang kaya atau istri orang penting. Aku ingin kamu menghargaiku karena aku adalah kakakmu, bukan karena status suamiku." Dina menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. "Aku mengerti, Kak. Dan itu membuatku merasa semakin buruk. Kamu begitu dewasa, begitu sabar, padahal aku selalu menyakitimu dengan kata-kata dan perbuatanku." Ia menarik napas dalam. "Aku selama ini terlalu fokus pada apa yang aku pikirkan tentang kesuksesan, tentang materi. Aku buta, Kak. Aku tidak melihat kebahagiaan sejati yang kamu miliki, ketenangan hatimu. Aku justru sibuk mengejar hal-hal yang fana. Kesuksesan itu bukan hanya tentang uang atau jabatan, Dina. Ini tentang menemukan kedamaian dalam diri, tentang kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, dan tentang dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita apa adanya." Jelas Rina, suaranya lembut namun tegas. "Arif selalu menghargaiku. Dia tidak pernah memintaku menjadi orang lain. Dia mendukung setiap keputusanku, dan itu jauh lebih berharga daripada harta apapun." Dina mengangguk, mencerna setiap kata Rina. Aku sekarang paham, Kak. Aku melihat bagaimana Arif sangat mencintaimu, menghormatimu. Dan itu adalah hal yang paling penting. Aku salah menilaimu, Kak. Aku mengira kamu lemah. Padahal kamu adalah orang terkuat yang aku kenal. Kamu bisa menghadapi semua kata-kata kasarku dengan senyuman. Momen rekonsiliasi itu terasa begitu tulus. Selama ini, ada tembok tebal yang memisahkan mereka berdua, yang dibangun oleh prasangka dan kesombongan Dina. Kini, tembok itu runtuh, digantikan oleh jembatan pemahaman dan kasih sayang. Mereka duduk bersama selama berjam-jam, membicarakan masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depan mereka sebagai saudara. Dina menceritakan tekanan pekerjaannya, ketidakpuasannya meskipun terlihat sukses di mata orang lain. Rina mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan, bukan penghakiman. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara sebagai dua wanita dewasa yang saling mendukung, bukan sebagai kakak yang diremehkan dan adik yang meremehkan. Dina juga mengakui bahwa ia merasa iri pada ketenangan Rina. Ia selalu berlari, mengejar sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Rina adalah cerminan dari apa yang selama ini ia lewatkan, kedamaian. Dina menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemewahan atau status sosial yang mencolok. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam rumah yang hangat, suami yang mencintai, dan hati yang tenang. Dina akhirnya melihat Rina bukan lagi sebagai wanita lemah, melainkan sebagai sosok yang tangguh dan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Ia adalah kakaknya, dan ia bangga akan hal itu. Dina memperpanjang masa tinggalnya di rumah Rina. Bukan lagi sebagai tamu yang merepotkan atau pengkritik, melainkan sebagai seorang adik yang ingin belajar dan memperbaiki diri. Ia membantu Rina di dapur,
ikut berkebun, dan bahkan menikmati sore hari yang tenang dengan membaca buku di teras. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di kehidupannya yang serba cepat di ibu kota. Dina melihat sisi lain dari kehidupan Rina, sisi yang damai, penuh kehangatan, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Ia juga berkesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan Arif. Dina melihat bagaimana Arif memperlakukan Rina dengan penuh kasih sayang dan hormat, bagaimana ia selalu menanyakan kabar Rina, dan bagaimana ia selalu ada untuk Rina. Arif tidak pernah menyinggung insiden di galeri atau sikap Dina sebelumnya. Ia hanya memperlakukan Dina sebagai adik iparnya, dengan ramah dan sopan. Kerendahan hati Arif membuat Dina semakin merasa malu akan kesombongannya. Suatu malam, Dina berbicara dengan Arif. Arif, aku ingin meminta maaf lagi atas semua kesalahanku. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu dan bagaimana aku bersikap tidak sopan. Arif tersenyum. Sudah saya lupakan, Dina. Yang penting Rina bahagia. Dan sekarang, saya senang kalian berdua bisa lebih akrab. Rina memang wanita yang luar biasa. Aku sekarang mengerti kenapa kamu memilih dia, kata Dina tulus. Dia tidak pernah memamerkan apapun, padahal dia punya segalanya. Dia tetap sederhana, tetap baik hati. Aku ingin belajar darinya. Rina memiliki hati yang murni, Dina. Dia tidak pernah mencari perhatian atau validasi dari orang lain. Kebahagiaannya datang dari dalam, jawab Arif, matanya penuh cinta saat melihat Rina yang sedang menyiapkan teh di dapur. Selama hari-hari berikutnya, Dina tidak lagi memberikan kritik atau nasihat yang tidak diminta. Ia lebih sering bertanya, mendengarkan, dan belajar dari Rina. Mereka menghabiskan waktu dengan cerita-cerita masa kecil, kenangan pahit manis yang dulu terasa jauh, kini kembali mendekatkan mereka. Rina tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kebahagiaannya, dan Dina tidak lagi merasa perlu bersaing atau meremehkan. Ketika tiba saatnya Dina harus kembali ke ibu kota, perpisahan mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi ucapan selamat jalan yang hambar atau jabat tangan yang kaku. Dina memeluk Rina dengan erat, air matanya menetes. Aku akan merindukanmu, Kak. Terima kasih untuk segalanya. Aku berjanji akan sering mengunjungimu. Rina membalas pelukan itu dengan hangat. Hati-hati di jalan, Dina. Kapanpun kamu butuh sesuatu, jangan sungkan untuk meneleponku. Dina juga berpamitan dengan Arif. Terima kasih banyak, Arif. Dan maafkan aku sekali lagi. Arif menepuk bahu Dina. Sampai jumpa lagi, Dina. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Dina pergi, Rina dan Arif berdiri di teras, melambaikan tangan hingga taksi Dina menjauh. Rina merasakan kedamaian di hatinya. Tembok yang selama ini memisahkan ia dan adiknya kini telah runtuh, digantikan oleh fondasi baru yang kokoh, dibangun di atas kejujuran, penyesalan, dan pemahaman. Dina mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menjadi orang yang berbeda, tetapi ia telah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki atau status kita, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Hubungan Rina dan Dina benar-benar memasuki babak baru. Mereka sering menelepon, tidak lagi dengan nada sinis atau meremehkan, melainkan dengan canda tawa dan berbagi cerita. Dina sesekali datang berkunjung, tetapi kini ia datang sebagai seorang adik yang menghormati dan menyayangi kakaknya. Ia bahkan sering meminta nasihat Rina tentang kehidupannya. Rina kini adalah wanita yang utuh, yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak, melainkan wanita kuat yang tahu nilai dirinya, yang dicintai dan dihormati oleh suaminya, dan yang kini juga diakui dan dihargai oleh adiknya. Kisah Rina menjadi bukti bahwa kekuatan dan harga diri sejati seringkali ditemukan dalam ketenangan, bukan dalam sorotan atau pengakuan dunia luar.